Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang konvolusi. Jadi, pada video sebelumnya kita melihat ya bahwa impuls respons itu dapat digunakan untuk menentukan respons sistem terhadap input sembarang xt dengan cara mengonvolusikan antara ht dengan xt. Nah, sebenarnya konvolusi sendiri itu diturunkannya, definisinya itu dari properti sifat impuls. Karena kan kita udah belajar tadi pada beberapa video sebelumnya ya tentang sifat unit impuls itu dia punya beberapa sifat seperti sebagai berikut nih. Ada sifat 1, kemudian sifat 2, sifat 3, sifat 4. Terutama diturunkannya dari sifat kedua ini sih, sifat nomor 2 dan atau sifat yang ini. Dari situ bisa diturunkan definisi konvolusi. Nah, jadi konvolusi nanti juga pembahasannya sebenarnya ada konvolusi diskret serta konvolusi kontinu. Kalau yang diskret sebenarnya lebih gampang dan itu dibahas pada mata kuliah pengolahan sinyal digital lebih detailnya ya. Yaitu kalau kita punya dua buah sinyal diskret xn sama hn misalkan, kita konvolusikan, ini sama saja dengan kita menjumlahkan antara xn dengan h m minus n. xm h n minus m. Jadi m dari minus tahingga sampai m sama dengan tahingga. Ini adalah yn. Nah, tapi kalau misalkan konvolusi pada sinyal ini, sinyal kontinu, waktu kontinu, dia menggunakan integral, yaitu integral dari minus tahingga sampai dengan tahingga x tau h t minus tau d tau gitu. Jadi memang sangat mirip ya antara di domain antara sinyal waktu diskret dan sinyal waktu kontinu. Kalau sinyal waktu diskret kita menggunakan infinite sum, tapi kalau sinyal waktu kontinu kita menggunakan integral. Nah, ini secara definisi ya, definisi matematis. Sebenarnya untuk perhitungan konvolusi sendiri, kita bisa menggunakan definisi ini, jadi nanti mainan integral, atau kita bisa menggunakan definisi atau interpretasi grafik. Apa sih interpretasi grafik dari konvolusi gitu? Apa itu artinya kita menjumlahkan infinite integral ini? Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih. Kita punya bagian xt dan ht minus t. Mungkin biar lebih jelas, kita lihat catatan saya ya. Ini catatan yang sudah saya buat. Ya, kalau di sini saya mengonvolusikannya, saya sebut dengan st dan dt. St ini sih bagian yang statik, dt ini bagian yang dinamik. Jadi, konvolusi itu ini kita cerminkan, ya kan? Kalau dt itu dia seperti ini, d tau itu dia seperti ini, jadi sumbunya tau ya. Kalau d minus tau, dia kita cerminkan terhadap sumbu tegak. Nah, kalau dt minus tau, dia kita geser-geser dengan faktor t. Nah, jadi secara grafik, konvolusi itu adalah mencerminkan salah satu bagian yang dikonvolusikan, lalu digeser-geser, dikalikan, lalu diintegralkan. D minus T, ini D minus T, kalau dt minus T, dia digeser sejauh T ke arah kanan gitu ya. Bagian depannya ini adalah saat tau sama dengan T minus D1, bagian belakangnya saat T minus T2. Nah, jadi nanti kita bagi menjadi beberapa interval nih, karena kan ada kalanya antara bagian dt minus tau ini dia tidak beririsan, dia beririsan sebagian, dan dia beririsan sempurna dengan bagian yang statik, s tau. Jadi kita bagi beberapa interval. Nah, interval pertama saat d mulai masuk nih ke s. D mulai masuk, berarti kan awalnya tuh kayak gini, sesaat sebelum masuk, dan akhirnya adalah ketika sudah masuk semua gitu. Makanya intervalnya itu terjadi saat bagian depan dari dinamik bertemu dengan bagian belakang
atau yang saya maksud dengan belakang itu kiri gitu ya. Bagian belakang dari statiknya. Berarti T minus D1 sama dengan S1, berarti T sama dengan D1 tambah S1. Sedangkan akhirnya terjadi saat bagian belakang dari dinamik bertemu dengan bagian belakang dari statik. Berarti T minus D2 sama dengan S1, atau T sama dengan D2 tambah S1. Berarti interval pertama terjadi saat T dari ini sampai dengan ini. Gitu. Oh ya, ini perlu diperhatikan bahwa ini terjadi untuk statik dan dinamika itu terbatas ya. Dia bernilai terbatas seperti ini. Nah, kemudian menentukan batas integrasinya, yaitu di kasus tengah-tengah. Oh, berarti awalnya itu S1 dan akhirnya itu adalah T minus D1. Berarti nanti untuk interval pertama, jadinya integral itu seperti ini. Ini hasil konvolusinya ya nanti. Untuk interval pertama, ingat. Seperti ini. Untuk interval kedua, saat D sudah berada di dalam S semua gitu. Jadi awalnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama bisa kita analisis, kita dapatkan interval T-nya, lalu batas integrasinya dari sini sampai sini. Ya, jadi nanti integral itu seperti ini. Interval ketiga, saat D mulai meninggalkan S gitu. Awalnya seperti ini, akhirnya seperti ini. Nah, bisa kita analisis, di perpotongan ini kita cari T-nya berapa, lalu menentukan batasnya berarti di tengah-tengah seperti ini. Mulai dari tau sama dengan T minus D2 sampai S2. Ya, berarti nanti jadinya integralnya seperti ini. Itu kasus general ya. Ini masih general banget, benar-benar nggak ada ekspresinya. Statiknya itu apa, dinamika itu apa. Tapi ini benar-benar cara integral, cara yang general untuk menghitung konvolusi secara grafik gitu. Oke? Nah, mungkin biar lebih jelas, kita coba kerjakan contoh soal ya. Jadi tadi kalau kita recap dulu sebelum masuk soal, cara pertama untuk menghitung konvolusi adalah dengan menggunakan definisi matematis ini. Jadi kita mainan kalkulus di sini, kemudian cara kedua adalah metode grafik tadi. Oke, contoh soal. Sinyal input sinyal input XT dan impuls respon HT dari sinyal LTI sebagai berikut. Carilah YT dengan ini ya definisi konvolusi, dan ini tadi secara grafik. Oke. Bagian A dulu. Secara definisi konvolusi. Berarti kan YT adalah XT dikonvolusikan dengan HT. Oh ya, mungkin perlu diingatkan dulu ya, bahwa kan konvolusi ini adalah integral ya. Basically adalah integral seperti ini. Operasi integral. Dan kita tahu bahwa integral itu adalah operator linear. Makanya nanti konvolusi ini juga berlaku sifat-sifat linear seperti komutatif, asosiatif, distributif, itu juga berlaku ya untuk konvolusi ini. Artinya X konvolusi H itu akan sama dengan H konvolusi X gitu. Jadi terserah kita mana bagian yang jadi statik, mana bagian yang jadi dinamik ketika menghitung secara grafik. Oke. Baik. YT sama dengan XT konvolusi HT. Kira-kira bagian mana nih yang enak untuk dipilih sebagai statik atau dinamik ya? Tapi untuk yang ini dulu ya, bagian A. Berarti kan sama dengan integral minus tahingga sampai tahingga dari X tau H T minus tau D tau. Nah, kebetulan XT-nya kan UT. Oh, berarti udah pas nih. X taunya itu kita pilih yang ini. Artinya kalau kita pilihnya seperti ini, jadi kan begini kan juga boleh ya, karena tadi ingat dia berlaku komutatif. Tapi kalau kayak gini akan rumit, karena nanti ya ada, ini kan jadinya UT minus tau gitu, dia agak rumit lagi intervalnya.
Jadinya kalau untuk yang perhitungan dengan definisi konvolusi, pilihan kita seperti ini udah tepat gitu. Jadinya kan integral dari minus tau hingga sampai tau hingga u tau h t minus tau, berarti e pangkat minus alfa t minus tau u t minus tau d tau gitu ya. Nah, ini ada perkalian terus ada u tau. Oh, berarti nanti batas bawahnya dibatasi nih. Jadi batas bawahnya itu jadinya integral 0 sampai infinity e pangkat alfa t minus tau u t minus tau d tau. Nah, kemudian ada faktor ut minus tau nih. Ut minus tau itu gimana sih gambarnya? Dia kayak gini kan? Dia bernilai dia bernilai 1 saat taunya itu kurang dari T. Dan dia bernilai 0 saat taunya itu lebih besar dari T. Ingat ya, kita sumbu horizontalnya adalah tau, bukan T. Nah, berarti jadinya kayak gini nih integralnya. Integral dari 0 sampai dengan T. E pangkat minus alfa T minus tau d tau. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita keluarin ya integralnya. E pangkat minus alfa T integral 0 sampai T E pangkat alfa tau d tau. Berarti E pangkat minus alfa T per alfa E pangkat alfa T 0 sampai T. Berarti E pangkat minus alfa T per alfa E pangkat alfa T dikurang 1. Gitu ya. E pangkat minus alfa T, E pangkat alfa T dikurang 1. Atau kalau kita masukin ini, kita distribusikan, kita peroleh 1 alfa 1 dikurang E pangkat minus alfa T. Nah, tapi perhatikan ya bahwa hal ini hanya berlaku saat T-nya itu lebih besar dari 0. Ya kan? Saat T-nya lebih besar dari 0. Makanya, ya kan, soalnya kalau T-nya itu kurang dari 0 kan berarti nanti batas yang ini itu akan jauh lebih, akan ada di kanan dibandingkan yang ini gitu kan. Makanya nanti dia nggak berlaku, dia bernilai 0 gitu. Hasil integral akan pasti bernilai 0. Makanya ini hanya berlaku saat T-nya lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan jadi kayak gini. Berarti YT-nya itu adalah 1 alfa 1 kurang E pangkat minus alfa T UT. Gitu ya. Jadi perlu diperhatikan tadi untuk range nilai T-nya. Itu yang bagian A, secara definisi konvolusi. Sekarang gimana kalau kita pakai grafik nih, metode grafik? Bagian B. Kita punya tadi sinyal XT adalah UT. Berarti kalau digambar cukup obvious, dia kayak gini ya. Ini T, ini XT. Berarti gambarnya kayak gini. Kemudian kita juga punya HT, yaitu E pangkat minus alfa T UT. Alfanya itu lebih besar dari 0 ya. Oh ya, dibilang alfanya lebih besar dari 0. Berarti E pangkat minus yang positif, ya kan, minus alfa, alfanya itu positif, berarti dia peluruhan, dia jadi seperti ini. Grafik HT itu jadi kayak gini, dia 0, kemudian di sini dia bernilai 1 ya, kan E pangkat 0 kan 1, dia meluruh, dia bukan yang melebar seperti ini, tapi dia meluruh. Nah, kayak gitu, karena alfanya sudah dari 0.
Berarti kalau secara grafik, YT itu kan HT, kita konvolusikan dengan XT. Kita pilih dulu nih, mana yang mau kita jadikan bagian statik, mana yang jadi bagian dinamik. Sebenarnya dalam kasus ini sama aja. Kebetulan karena dua-duanya ada faktor UT gitu ya. Jadi enak. Let's say kita pilih ini sebagai bagian yang dinamiknya, let's say ya. Ini bagian statik. Kalau kalian coba sebaliknya juga sama aja. Dan sama tingkat kesulitannya harusnya sama aja gitu. Tapi untuk sekarang, let's say kita ambil yang atas yang dinamik. Berarti kan dia nanti bakal kita rotasikan kan ya. Jadi kayak gini. Berarti kalau X tau itu kayak gini. Kalau X minus tau dia jadinya kayak gini. Kalau X T minus tau, berarti dia digeser ke kanan sejauh T gitu ya. Nah, gitu. X T minus tau. Berarti kalau kita integralkan X T minus tau dengan H tau, D tau, kira-kira gimana nih kasusnya? Coba ini kita gambarkan dalam satu gambar ya. Kita gambarkan H tau dan X T minus tau dalam satu grafik. Biar kebayang gimana kasusnya. Ini saya geser-geser deh nanti. Nih, perhatikan. Ini kan tadi X minus tau ya. Ini X T minus tau saat T-nya negatif. Ini X T minus tau saat T-nya positif. Perhatikan, antara bagian merah dan biru ini, dia hanya punya irisan saat T-nya lebih besar dari 0. Ingat ya, ini T sama dengan 0. Ini T kurang dari 0. Ini T lebih besar dari 0. Merah dan biru ini punya irisan, yaitu yang ini, saat T-nya lebih besar dari 0. Dan karena ini dia tak hingga gitu ya, berarti cuma ada dua kasus nih. Cuma ada dua interval. Kalau sebelumnya kita bahas kan, karena dia memang keduanya adalah sinyal terbatas, maka ada 3 kasus gitu ya. Tapi ini karena keduanya sinyal tak terbatas, makanya ada 2 kasus. Kasus 1, ya saat nggak beririsan. Saat T-nya kurang dari 0. Ya berarti, of course, YT-nya itu bernilai 0, karena nggak ada irisannya. Kasus kedua, kalau saat T-nya lebih besar dari 0. Ya berarti yang kayak di gambar ini gitu. Ini kasus T lebih besar dari 0. Berarti kan nanti jadinya integral tau sama dengan 0 sampai tau sama dengan T. Yang merah ini tadi adalah H tau, dan yang bagian biru ini, yang bagian merah itu tadi X T minus tau, which is 1 nilainya. Dan HT minus tau ini adalah E pangkat minus alfa tau, gitu kan? E pangkat minus alfa tau. Iya, ini D tau. Ya, berarti hasilnya adalah 1 minus alfa E pangkat minus alfa tau dari 0 sampai T. Berarti 1 alfa 1 dikurang E pangkat minus alfa tau gitu ya. Alfa T. Untuk T lebih besar dari 0. Atau sama dengan 1 alfa 1 dikurang E pangkat minus alfa T UT. Dan hasil ini sama dengan hasil yang kita peroleh dengan bagian pertama tadi, bagian A. Dengan purely menggunakan matematik gitu, definisi dari konvolusi. Oke, semoga menjadi tergambarkan, tercerahkan tentang konvolusi. Kita akan lanjutkan bagian berikutnya. Sekian, terima kasih.